Halo semua, perkenalkan nama saya Mitra Bintang Amelia Ninggolan. Di sini saya akan mempresentasikan proses dan hasil studio perancangan arsitektur 2 saya, yaitu merancang rumah bagi keluarga muda, yang dimana penggunanya ada ayah, ibu, dan 2 anak. Perancangan ini bermula dari adanya problem. Yang pertama, keterbatasan lahan untuk proses perancangan, yaitu maksimal 44 meter kuadrat. Kemudian yang kedua, kebutuhan ruang. Ruang yang diutamakan yaitu adanya 2 kamar, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan ruang makan. Kemudian yang ketiga, keinginan klien, di mana klien saya ini tetap menginginkan kondisi ruang yang luas dan nyaman meskipun dengan keterbatasan lahan. Kemudian yang keempat, penyesuaian perancangan terhadap kondisi zaman. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita masih berada di area masa pandemi. Namun perlu kita ketahui juga, arsitektur selalu mengusahakan penyesuaian perancangan dengan kondisi zaman. Seperti yang saya lakukan di proses perancangan rumah keluarga baru ini, saya melakukan penambahan ruang khusus untuk melakukan social distancing, seperti cuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kelima yaitu penyesuaian perancangan terhadap kondisi, energi, dan kesehatan klien nantinya, di mana kondisi kesehatan ini saya wujudkan dari adanya bukaan pintu maupun jendela yang memproses pencahayaan ataupun sirkulasi yang masuk dan keluar pada ruangan, sehingga klien saya dapat merasakan ataupun dapat menikmati keadaan sirkulasi yang alami pada setiap ruang. Kemudian pencahayaan juga yang alami pada setiap ruang. Yang keenam yaitu pemakaian objek material kayu. Material kayu pada bagian atap, kemudian furnitur pengisi ruangan seperti meja, kursi, lemari. Kemudian untuk penghias dinding seperti bingkai dan objek dekorasi lainnya. Yang ketujuh yaitu untuk desain fungsi area. Untuk zona ruang simpan dekat dengan ruang dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Kemudian untuk zona ruang tamu dekat dengan ruang keluarga. Kemudian untuk zona teras dekat dengan kamar 1 dan kamar 2. Kemudian ini adalah denah saya. Denah ini saya rancang dengan pemenuhan problem desain. Yang pertama mulai dari ukuran denah yaitu 6 x 7 meter yang diperkirakan masih berada di 42 meter kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan ruang. Kemudian yang ketiga keinginan kondisi ruang dengan mengurangi penggunaan sekat. Kemudian melaksanakan penataan ruang. Kemudian yang keempat yaitu kondisi zaman dengan penambahan area wastafel. Yang kelima untuk kesehatan dengan penambahan objek pintu atau jendela pada setiap ruang. Untuk konsep denah saya sendiri yaitu adanya grid tampak pada garis vertikal maupun horizontal untuk membangun setiap ruang. Kemudian adanya konsep berulang tampak pada bentuk ruang. Kemudian konsep memusat tampak pada ruang tamu dan ruang keluarga. Ini merupakan set plan saya. Untuk konsep set plan-nya sendiri yaitu mengalir dan berulang, tampak pada kolam dan tanaman yang mengelilingi ruang yang terlihat seolah-olah mengalir. Sedangkan untuk konsep berulang tampak dari penggunaan tanaman. Kemudian untuk pengisi set plan-nya sendiri, di sini saya menambahkan beberapa objek. Yang pertama, objek tanaman guna memperindah sekaligus berpengaruh pada kesehatan sirkulasi yang akan masuk ke dalam ruangan. Antara lain yaitu pohon palem, pohon terminalia, rumput agrostis stolunifera, kemudian penambahan tanaman rosandra. Kemudian objek kedua yaitu atap pergola guna sebagai tempat garasi sekaligus memperluas area teras. Yang ketiga yaitu penambahan objek kolam guna membantu proses penyejukan ruang. Kemudian yang keempat yaitu penambahan pondok sebagai tempat untuk beristirahat sekaligus menikmati keadaan area luar. Kemudian ini adalah gambar tampaknya, dimana untuk konsep bangunan sendiri yaitu menarik dan unik. Menarik tampak pada bentuk bangunan, kemudian pendesainan bangunan seperti penggunaan material kayu serta batu kali untuk penghias dinding bangunan. Yang unik itu tampak dari penggunaan logo terkhusus.
Ini merupakan petunjuk dari potongan yang dimana potongannya berjumlah 2. Yang pertama yaitu potongan A, yang kedua itu potongan B. Ini merupakan potongan AA. Kemudian ini adalah potongan B. Untuk materialnya sendiri, yang pertama mulai dari pondasi masih menggunakan pondasi batu kali. Kemudian untuk dinding masih menggunakan dinding bata, di mana dinding bata ini dilapisi dengan spesi. Kemudian pada bagian paling bawah terdapat transram. Kemudian untuk atap, di mana atap saya ini merupakan potongan dari 2 atap pelana, yang dimana masih menggunakan kerangka kayu, yang dimana atapnya itu menggunakan atap sirap. Kemudian ini adalah gambar perspektif eksteriornya sesuai dengan konsep yaitu menarik dan unik, yang dimana tampak mulai dari pendesanan mode gerbang, kemudian bentuk bangunan, kemudian penggunaan material kayu serta batu sebagai penghias dinding. Berikut adalah penjelasan mengenai keunikan yang ditimbulkan oleh logo. Deskripsi logo merupakan potongan 2 buah lingkaran yang mengelilingi sebuah kaca berwarna biru. Kemudian untuk material logo, yang pertama kayu pada bagian potongan setengah lingkaran pada logo. Kemudian yang kedua kaca pada bagian dalam logo. Kemudian untuk lokasi penempatan berada pada atap bagian depan dan belakang bangunan. Kemudian untuk makna dari logo, dengan warna yang terdiri atas 3 memiliki maksud tersendiri. Yang pertama yaitu berwarna biru yang melambangkan udara dan air. Kemudian yang kedua adalah cahaya. Kemudian yang ketiga adalah tanaman. Disimpulkan bahwa logo saya ini memiliki makna alam adalah inspirasi terbesar yang tak pernah habis. Berikut merupakan gambar perspektif interior dari ruang tamu saya, yang dimana konsepnya yaitu hangat dan menarik. Konsep hangat dapat dicapai lewat pemilihan cat dinding. Kemudian untuk hal yang menarik yaitu pemberian bentuk hiasan dinding berupa kayu yang terkesan seolah-olah mengalir. Berikut merupakan gambar detail dari pintu kamar saya. Kemudian berikut adalah gambar detail dari jendela rumah bagian depan. Berikut adalah gambar situasi dari sekitar bangunan. Untuk transformasi desain, yang pertama dari segi bangunan terlihat lebih kecil, kemudian terlihat lebih unik, menarik dan dari bangunan sebelumnya. Kemudian yang kedua memiliki untuk dari segi lapangan ataupun pergerakan daerah luar itu lebih besar, kemudian penataan set plan-nya itu lebih teratur. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih terutama untuk dosen pembimbing saya yaitu Ibu Mari.